Oke teman-teman, jadi berikut adalah mind mapping kita terkait topik perawatan periodontal fase 2 dengan subtopik bedah periodontal terkait flap dan cangkok gingiva. Nah, pada subtopik kali ini kita akan membahas beberapa learning point, yaitu yang pertama terkait overview pocket periodontal dan resesi gingiva, kedua terkait definisi, indikasi, kontraindikasi tindakan flap dan cangkok gingiva. Yang ketiga, terkait teknik dasar prosedur tindakan flap dan cangkok gingiva. Nah, untuk materi lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Learning point pertama, kita akan membahas terkait pocket periodontal. Pocket periodontal adalah suatu pendalaman patologis pada bagian sulcus gingiva. Penyebabnya dari pocket periodontal ini adalah terbentuknya akibat adanya peningkatan kedalaman sulcus dan migrasi apikal dari apical junction. Lalu, klasifikasi dari pocket periodontal terdiri dari macam-macam klasifikasi yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama berdasarkan morfologinya. Jadi, pocket periodontal itu dapat dibagi menjadi pseudo pocket atau false pocket atau relative pocket, di mana pseudo pocket atau false pocket atau relative pocket ini dapat terbentuk akibat peningkatan ukuran gingiva tanpa disertai dengan adanya kehilangan jaringan di bawahnya atau migrasi apikal dari apical junction. Yang kedua, ada pocket periodontal atau yang disebut dengan true pocket atau bisa juga kita sebut dengan absolute pocket. Lalu ada juga yang disebut dengan pocket suprabony, di mana pocket suprabony merupakan pocket yang dasar pocketnya terletak pada koronal terhadap krista tulang alveolar dan biasanya sering kita jumpai adanya kehilangan tulang secara horizontal pada pocket-pocket suprabony. Lalu, ada juga yang disebut dengan pocket infrabony, yaitu merupakan pocket yang dasar pocketnya terletak pada apikal terhadap krista tulang alveolar dan lebih banyak kita jumpai adanya kehilangan tulang secara vertikal pada pocket infrabony ini. Selain itu, berdasarkan jumlah permukaan yang terlibat, pocket dibagi menjadi pocket simple yang melibatkan dua permukaan gigi, lalu ada pocket compound yang melibatkan lebih dari dua permukaan gigi, di mana dasar pocketnya berhubungan langsung dengan margin gingiva setiap gigi yang terlibat. Dan ada juga pocket kompleks atau spiral, atau yang disebut juga dengan tortus, yaitu merupakan pocket yang asalnya dari satu permukaan gigi dan berputar di sekitar gigi untuk melibatkan lebih dari atau satu permukaan tambahan, dan sering terlihat pada area furkasi. Biasanya, jika teman-teman bingung, untuk pocket kompleks ini kita bisa lihat dan kita lakukan pengecekan dengan instrumen sonde yang biasanya berbentuk spiral atau seperti huruf S ketika kita memasukkan instrumen ke dalam furkasinya. Berdasarkan aktivitas penyakitnya, pocket periodontal dibagi menjadi pocket aktif dan pocket inaktif. Pocket aktif merupakan pocket yang mengandung konten inflamasi yang lebih banyak yang ditandai dengan adanya perdarahan spontan atau sedikit stimulasi. Sedangkan untuk pocket inaktif merupakan pocket yang mengandung konten inflamasi lebih sedikit dan tidak menunjukkan tanda kehilangan perlekatan atau tulang. Sedangkan berdasarkan keadaan dinding jaringan lunaknya dibagi menjadi pocket yang edema dan pocket yang fibrotik. Pocket edema merupakan pocket yang mengandung eksudat seluler dan infiltrat inflamasi lebih banyak, di mana dinding pocket ini terlihat merah kebiruan, lembut, friable, permukaannya mengkilap dan halus. Sedangkan untuk pocket fibrotik merupakan pocket yang mengandung serat jaringan ikat lebih banyak dan dinding pocketnya terlihat warnanya lebih pink dan relatif keras. Berdasarkan dinding lateral pocket, pocket dibagi menjadi pocket suprabony dan pocket infrabony. Pocket suprabony biasanya pocket yang hanya mengandung jaringan lunak. Dan untuk pocket infrabony adalah pocket yang mengandung jaringan lunak dan tulang alveolar menjadi bagian dari dinding pocket.